Perang telah usai. Deru meriam berhenti. Langit Eropa yang dulu bergemuruh kini sunyi, hanya menyisakan kepulan asap dan tanah yang retak-retak. Di sepanjang medan yang dulu dipenuhi tentara dan barikade, kini hanya ada bangkai kendaraan perang dan senyap yang menggantung di udara. Burung-burung pun enggan bernyanyi di antara parit-parit penuh lumpur dan darah kering. Orang-orang menyambut akhir perang bukan dengan sorak, tapi dengan diam. Kemenangan rasanya hampa jika yang pulang hanya seperempat dari mereka yang berangkat. Bagi banyak keluarga, tak ada surat kabar yang cukup menenangkan, tak ada pidato kemenangan yang cukup kuat untuk menggantikan kehadiran mereka yang telah tiada. Di desa-desa yang dulu ramai dengan anak-anak berlarian dan lonceng gereja berdentang, sekarang hanya tersisa jendela pecah, pintu-pintu tergantung setengah terbuka, dan ladang yang ditinggalkan. Ada rumah-rumah yang ditumbuhi rumput liar. Ada boneka yang tergeletak di pinggir jalan berdebu. Dunia tak hanya kehilangan nyawa, tapi juga kehilangan waktu. Beberapa kota mencoba bangkit. Toko-toko membuka tirai kusamnya, roti dijual kembali meski bahan baku langka. Tetapi tidak ada yang benar-benar seperti dulu. Tidak ada yang bisa tertawa tanpa mengingat suara tembakan. Tidak ada yang bisa berjalan tanpa melihat bayangan seorang yang hilang. Para perempuan mengenakan pakaian hitam berkabung, tak hanya untuk suami mereka, tapi juga untuk masa muda yang direnggut paksa oleh perang. Para ibu memandangi kursi kosong di meja makan setiap malam, berharap suara pintu suatu hari akan terbuka dan putra mereka pulang. Tapi pintu itu tetap diam. Anak-anak yang lahir selama perang tidak mengenal dunia yang damai. Bagi mereka, suara ledakan dan bayangan tentara adalah hal biasa. Masa kecil mereka tumbuh di reruntuhan, di antara cerita tentang yang gugur dan harapan yang rapuh. Veteran yang pulang seringkali lebih hancur dari medan perang itu sendiri. Tubuh mereka mungkin selamat, tapi jiwa mereka terperangkap di parit-parit yang jauh. Mereka duduk di sudut-sudut kota, tak bisa bicara, tak bisa tidur. Tidak ada kata untuk luka yang tak terlihat. Belum ada istilah PTSD, hanya sebutan shock shell dan tatapan kosong. Dan di atas semua itu, ada satu pertanyaan yang menghantui banyak orang. Untuk apa semua ini? Tidak ada yang benar-benar tahu. Negara-negara berganti peta, kekaisaran tumbang, tetapi kehidupan yang sederhana seperti menanam, bernyanyi, mencinta, masih juga belum kembali. Perang Dunia Pertama tidak hanya merobohkan bangunan dan pasukan, tapi juga keyakinan manusia pada dunia yang rasional. Apa yang dulunya dianggap peradaban, kini terasa seperti ilusi. Namun dari kehancuran itu, perlahan muncul percikan kecil, bukan harapan yang besar, tapi keinginan manusia untuk bertahan, untuk terus hidup, untuk menyapu lantai rumah mereka yang setengah roboh, untuk menyalakan kembali tungku dapur, walau hanya dengan sepotong roti keras. Mereka bertahan karena tidak ada pilihan lain, dan dari reruntuhan ini, cerita manusia berlanjut. Ketika suara meriam akhirnya berhenti dan prajurit-prajurit yang tersisa mulai pulang, tidak semua dari mereka kembali ke pelukan keluarganya. Di desa-desa kecil maupun kota-kota besar Eropa, ada jutaan anak yang menunggu dan tidak pernah melihat ayah mereka lagi. Perang Dunia Pertama merenggut lebih dari 10 juta nyawa tentara. Banyak di antaranya adalah pria muda yang baru menjadi ayah atau bahkan belum sempat menggendong anak pertamanya. Yang tersisa hanyalah potongan-potongan foto, surat yang pudar oleh waktu, dan nama yang terukir di batu nisan massal. Anak-anak ini tumbuh dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Seperti apa suara ayahku? Apa dia suka bermain seperti aku? Apakah dia bangga padaku?
Para ibu yang ditinggal berusaha sekuat tenaga membesarkan anak-anak mereka sendirian sambil menghadapi dunia yang baru saja runtuh. Mereka menjadi tulang punggung keluarga, menjahit pakaian, menanam sayuran di halaman, dan kadang harus bekerja di pabrik yang dulu hanya dipenuhi laki-laki. Di sekolah, guru-guru menghadapi ruang kelas penuh anak-anak yang kehilangan semangat. Banyak dari mereka menjadi pendiam, cepat marah, atau terlalu dewasa sebelum waktunya. Mereka belajar membaca dengan buku-buku perang dan menggambar dengan imajinasi yang dipenuhi tank dan tentara. Di beberapa negara seperti Prancis dan Jerman, anak-anak yatim perang mulai disebut sebagai anak-anak republik atau anak-anak kaisar. Mereka menjadi simbol luka nasional. Pemerintah mulai mendirikan panti asuhan khusus, tetapi sumber daya sangat terbatas. Banyak anak yang akhirnya hidup di jalanan, mengemis, atau mencuri untuk bertahan hidup. Namun di tengah keputusasaan itu muncul juga secercah harapan. Beberapa keluarga yang tidak kehilangan siapapun membuka rumah mereka untuk anak-anak yang ditinggalkan. Gerakan adopsi massal terjadi di beberapa wilayah pedesaan. Anak-anak yang tak memiliki siapa-siapa menemukan keluarga baru di tempat yang tak terduga. Dan meskipun perang telah menghilangkan suara seorang ayah di rumah, beberapa anak justru tumbuh menjadi orang yang berjuang untuk perdamaian. Mereka tidak ingin membalas luka dengan luka. Mereka ingin dunia di mana anak-anak bisa bermain tanpa suara bom. Mereka tumbuh dalam dunia tanpa ayah, tetapi bukan tanpa harapan. Setelah guntur meriam terakhir mereda dan suara langkah tentara menghilang dari jalanan berlumpur, Eropa tidak disambut oleh kedamaian, melainkan oleh kehampaan. Apa yang tersisa dari 4 tahun pertumpahan darah bukanlah kemenangan, tetapi lanskap yang seakan ditinggalkan oleh waktu itu sendiri. Desa-desa kecil di Prancis Utara, di Flanders, di perbatasan Belgia, dan di sepanjang front timur, dulunya tempat di mana kehidupan berjalan lambat namun hangat, kini menjadi tumpukan batu bata dan kayu lapuk. Rumah-rumah yang dahulu dipenuhi tawa dan kehidupan kini hanya menyisakan pondasi yang tenggelam oleh semak dan tanah. Dinding-dinding hangus dengan bingkai jendela patah seakan menatap kosong ke langit yang murung. Gereja-gereja kehilangan menara, sekolah-sekolah kehilangan murid, ladang-ladang tak lagi ditanami, bukan karena musim, tetapi karena tak ada lagi tangan-tangan petani untuk mengolahnya. Tanah yang dulu subur berubah menjadi kuburan yang tak bernama, menyimpan ribuan cerita yang tak pernah sempat dituliskan. Di kota kecil seperti Ypres, Arras, dan Verdun, hanya sedikit yang kembali. Mereka yang nekat pulang disambut bukan oleh rumah, tetapi oleh kehancuran. Ada yang tinggal di ruang bawah tanah yang masih utuh atau di tenda-tenda yang didirikan di atas reruntuhan. Beberapa menggunakan puing-puing bangunan sebagai dinding baru, menyusun kembali hidup dari keping-keping yang patah. Anak-anak berjalan di antara bekas lubang granat, memainkan potongan logam yang mereka temukan seperti mainan. Mereka tak pernah melihat kota itu saat masih berdiri megah. Bagi mereka, reruntuhan adalah dunia yang mereka kenal. Apakah ini tempat yang dulu bernama rumah? Tanya seorang bocah kepada ibunya, menunjuk pada tungku masak yang kini tergeletak di antara reruntuhan. Ada desa-desa yang benar-benar lenyap dari peta. Tak ada yang kembali, tak ada yang mengingat nama mereka. Hanya rumput liar dan barisan pepohonan muda yang perlahan menutup jejak-jejak kehadiran manusia. Dan yang paling menakutkan dari semua itu adalah diamnya dunia. Tidak ada pasar yang ramai, tidak ada lonceng gereja, tidak ada lagu. Hanya suara angin yang melolong di celah bangunan runtuh
dan burung gagak yang hinggap di salib yang patah. Di beberapa tempat, para penyintas menggambar salib kecil di dinding atau menyalakan lilin di malam hari, tanda bahwa mereka masih hidup, bahwa harapan, sekecil apapun, belum sepenuhnya padam. Tetapi ketika malam tiba dan kabut turun perlahan, kota-kota ini terasa seperti dunia lain, dunia yang tertinggal, dunia yang terlupakan. Mereka bukan sekadar kota mati. Mereka adalah luka terbuka dalam sejarah, luka yang terus menganga, menunggu untuk dikenang, atau mungkin dibiarkan membusuk dalam kesunyian. Ketika gencatan senjata diumumkan pada tanggal 11 November 1918, jam 11 siang, orang-orang bersorak di jalanan. Di kota-kota besar seperti London, Paris, dan New York, lonceng gereja berdentang, kertas warna-warni berhamburan di udara, dan pelukan dilepaskan oleh orang asing yang tak saling mengenal. Tetapi tidak semua pulang ke sambutan seperti itu. Di stasiun-stasiun kereta di seluruh Eropa, ratusan ribu pria kembali dengan luka yang tak terlihat. Mereka membawa koper usang dan tatapan kosong. Beberapa kehilangan lengan atau kaki. Banyak yang kehilangan suara, bukan karena luka di tenggorokan, tetapi karena trauma yang mengunci mulut mereka. Mereka tidak tahu bagaimana harus menceritakan apa yang telah mereka lihat. Dulu mereka dikirim sebagai pahlawan. Kini mereka pulang sebagai bayang-bayang dari diri mereka yang dulu. Dunia yang mereka tinggalkan telah bergerak maju tanpa mereka, atau setidaknya berpura-pura begitu. Tempat kerja mereka telah diisi orang lain. Rumah-rumah mereka hancur. Anak-anak mereka tumbuh tak mengenal siapa mereka. Di Inggris mereka menyebut kondisi itu shell shock. Di Prancis, la fatigue de guerre. Tapi dunia belum siap untuk memahami luka psikologis. Bagi banyak orang, mereka dianggap lemah, padahal mereka telah melihat kengerian yang tak dapat dibayangkan. Teman yang terpotong oleh artileri, malam-malam tanpa tidur di parit berlumpur, bau kematian yang tak pernah benar-benar hilang dari hidung mereka. Banyak dari mereka berakhir di jalanan. Para veteran dengan medali di dada duduk di trotoar meminta koin. Di Amerika Serikat, para prajurit perang dijanjikan tunjangan, tetapi birokrasi menunda pembayaran bertahun-tahun. Pada tahun 1932, ribuan veteran berkumpul di Washington DC dalam bonus Army March menuntut hak mereka. Tetapi mereka malah diusir oleh militer yang dulu menjadi rumah mereka. Di Jerman, para veteran pulang ke negara yang kalah, dipermalukan dan dihukum ekonomi. Banyak yang merasa dikhianati. Dalam bayang-bayang frustrasi itu, ide-ide ekstrem mulai tumbuh, dan beberapa di antara mereka kelak mengikuti suara-suara yang menjanjikan kebangkitan. Mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri mencari pelarian di alkohol. Beberapa bunuh diri dalam keheningan. Surat kabar tak menulis kisah mereka. Sekolah-sekolah tak mengajarkan nama mereka. Dan pemerintah pelan-pelan melupakan jasa mereka. Hanya sedikit yang bisa benar-benar memahami bagaimana rasanya mendengar suara kembang api dan tubuhmu gemetar seperti sedang diparit som. Bagaimana bau hujan membuatmu teringat bau darah dan lumpur. Bagaimana mimpi-mimpi di malam hari berubah menjadi ladang mayat. Banyak dari mereka yang tetap memakai seragam, bukan karena bangga gue, tetapi karena tak tahu lagi siapa mereka tanpa itu. Mereka bukan hanya korban perang, mereka adalah saksi sejarah yang tak diminta dan akhirnya terlupakan. Sejarah mencatat tanggal, mencatat jenderal, mencatat kemenangan. Tapi di antara catatan-catatan itu terhapuslah kisah mereka yang bertahan, tetapi tidak pernah benar-benar kembali. Perang telah berhenti, tetapi kematian belum selesai memanen.
tahun 1918, dunia menyambut akhir konflik bersenjata yang menghancurkan. Namun, selagi para prajurit pulang, sebuah musuh tak terlihat menyusup ke dalam kem-kem militer, stasiun kereta, rumah-rumah kecil di desa, dan kota-kota yang penuh luka. Flu Spanyol, penyakit yang membunuh lebih banyak jiwa dibandingkan seluruh pertempuran Perang Dunia Pertama. Tidak peduli pangkat, tidak peduli negara, Raja Spanyol, Presiden Amerika, bahkan orang biasa yang baru saja merayakan selamat dari perang, semuanya bisa rebah dalam demam tinggi, batuk berdarah, dan napas yang tersengal seperti tenggelam di udara sendiri. Tubuh membiru, paru-paru dipenuhi cairan, dan kematian datang dalam hitungan hari, bahkan jam. Ironisnya, kota-kota yang dulu menyambut tentara dengan pelukan dan bendera, kini menjadi tempat isolasi massal. Rumah sakit penuh, dokter kelelahan, dan banyak keluarga yang menguburkan orang terkasih tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Bahkan anak-anak yang tidak mengerti apa itu perang, kini kehilangan ibu atau ayah mereka karena batuk yang tidak berhenti. Di desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan, penderitaan tak kalah berat. Kelaparan menghantui, lahan pertanian hancur oleh pertempuran, ternak menghilang, dan cuaca buruk menghantam ladang. Para petani yang dulu menjadi prajurit kini kembali tanpa alat, tanpa benih, tanpa semangat. Di Jerman dan Austria, blokade ekonomi membuat situasi semakin memburuk. Rakyat mengantri untuk sepotong roti. Anak-anak menangis karena lapar. Sup berbahan kentang busuk dan air menjadi makanan utama keluarga. Beberapa negara mengalami hiperinflasi dini. Harga melonjak gila-gilaan dan uang seperti kehilangan arti. Di kota-kota tertentu orang menukar barang, bukan uang. Sepatu lama bisa ditukar dengan sekeranjang sayur, satu jamu untuk demam. Bisa setara dengan satu mantel musim dingin. Rasa aman yang dulu ada di dalam rumah telah hilang. Di luar perang berakhir, tapi di dalam rumah ketidakpastian masih menjadi tamu tetap. Pekerjaan sulit dicari. Pabrik-pabrik yang dulu membuat senjata kini kosong. Banyak perempuan yang menggantikan posisi pria saat perang kini diusir kembali ke dapur, tapi tidak semua bisa diam. Ada pemberontakan kecil, suara-suara yang mulai menuntut keadilan, roti, dan kehidupan yang lebih baik. Di Rusia, kelaparan berkontribusi pada revolusi. Di Jerman, penderitaan rakyat menjadi tanah subur bagi ideologi ekstrim. Di negara-negara penjajah, rakyat di koloni mulai bertanya, mengapa kami ikut berperang tapi tetap lapar dan tertindas? Ketika musim dingin datang di tahun 1919 dan 1920, selimut menjadi pengganti makanan dan doa menjadi pengganti obat. Dunia sedang sekarat, bukan karena peluru, tapi karena kelemahan sistem yang tak siap menyembuhkan luka yang ditinggalkan perang. Mereka yang selamat dari senapan, kini berperang melawan rasa lapar, demam tinggi, dan masa depan yang tidak pasti. Dan di atas semua itu, langit masih kelabu. Saat para pria mengangkat senjata dan pergi ke garis depan, dunia tidak berhenti berputar. Di belakang mereka, yang tersisa adalah ibu, istri, saudari, dan anak-anak. Dan dalam kekosongan itulah, para perempuan berdiri menggantikan dunia yang nyaris runtuh. Pabrik-pabrik yang sebelumnya dipenuhi buruh laki-laki, kini bergema oleh langkah kaki perempuan. Dengan rambut terikat dan pakaian kerja penuh debu, mereka mengoperasikan mesin-mesin berat, merakit amunisi, menyusun baja, dan memproduksi senjata untuk perang yang tidak mereka mulai, tapi kini menjadi bagian dari hidup mereka. Peternakan dan ladang yang dulunya diurus oleh pria kini dijaga oleh tangan-tangan kecil yang kuat.
Perempuan-perempuan tua mencangkul tanah keras, memerah susu sapi, dan mengangkut hasil panen demi menyambung hidup keluarga dan memberi makan bangsa yang terluka. Di rumah sakit, mereka bukan sekadar perawat. Mereka adalah penyelamat. Siang malam merawat tubuh yang koyak oleh perang, memegang tangan prajurit yang merintih, menyeka air mata para ibu yang kehilangan anak, dan terkadang mengganti ibu atau istri yang tak akan pernah kembali. Para perempuan menjadi pengantar surat, sopir ambulans, bahkan mata-mata. Mereka masuk ke bidang yang sebelumnya dianggap tabu. Polisi, pengelola logistik, jurnalis perang, dan kadang pemimpin komunitas saat kota lumpuh. Dan di rumah mereka menjadi segalanya. Kepala keluarga, guru bagi anak-anak, pelindung saat malam penuh sirene dan dentuman bom. Namun ketika perang usai dan para pria kembali, banyak dari mereka berharap dunia akan kembali seperti semula. Tapi bagi banyak perempuan tidak ada jalan kembali. Mereka telah merasakan tanggung jawab. Mereka telah belajar memimpin, memutuskan, dan bertahan. Sebuah kesadaran perlahan tumbuh. Jika kami bisa memimpin saat dunia runtuh, kenapa kami harus diam saat dunia berdiri? Di Inggris, Amerika, Jerman, dan banyak negara lain, gelombang perjuangan hak suara perempuan semakin kuat. Perempuan menuntut diakui, bukan hanya sebagai pengganti sementara, tetapi sebagai bagian permanen dari masyarakat yang baru. Tentu, tidak semua berjalan mulus. Banyak perempuan kehilangan pekerjaan saat pria kembali. Banyak pula yang dipaksa kembali ke peran tradisional. Tapi api itu telah menyala dan tidak akan padam. Anak-anak perempuan yang tumbuh di masa perang menyaksikan ibu mereka bekerja, memimpin, bertahan, dan mereka tidak akan melupakan itu. Perang menghancurkan banyak hal. Tapi dari reruntuhannya, lahir generasi perempuan yang tak lagi takut bersuara, yang tahu rasanya memikul beban dunia dan berani menuntut tempat di dalamnya. Dan begitulah, dalam sunyi setelah ledakan, suara perempuan mulai terdengar. Bukan sebagai gema, tapi sebagai suara utama dalam lagu dunia yang baru. Setelah guntur meriam mereda dan tanah tidak lagi gemetar oleh ledakan, yang tersisa adalah keheningan yang aneh. Eropa tidak lagi sama. Kota-kota dibangun kembali dengan batu, tetapi jiwa manusia tidak semudah itu. Dan di tengah puing-puing itu, lahirlah sesuatu yang baru. Suara-suara yang menolak perang melalui seni dan kedalaman rasa. Banyak yang pulang dari medan perang tidak hanya membawa luka di tubuh, tetapi luka yang lebih dalam, di dalam pikiran dan hati. Dan saat kata-kata tak cukup untuk menjelaskan, mereka mencurahkan isi jiwa ke dalam puisi, lukisan, musik, dan panggung teater. Dari barak yang hening lahir sajak-sajak kelam. Wilfred Owen, seorang penyair Inggris yang gugur di medan perang hanya seminggu sebelum gencatan senjata, menulis kata-kata yang menyayat hati. My friend, you would not tell with such high zest to children ardent for some desperate glory. The old lie. Dulce et decorum est pro patria mori. Sebuah pengkhianatan terhadap glorifikasi perang. Kebenaran yang pahit tentang betapa mengerikannya medan tempur. Seniman Jerman seperti Otto Dix dan George Grosz menangkap realitas perang dalam kanvas. Wajah-wajah yang rusak, tubuh yang terpotong, ekspresi kosong para veteran yang tersisih. Tidak ada kebanggaan dalam karya mereka. Hanya peringatan, inilah harga dari peperangan. Komposer seperti Maurice Ravel dan Igor Stravinsky menyusun musik yang bergelombang. Kadang indah, kadang memekakan, mencerminkan dunia yang kehilangan ritmenya. Nada-nada klasik berubah menjadi pernyataan emosional yang kompleks, nyaris histeris. Dunia lama tak bisa lagi ditangkap dengan melodi yang manis.
Di kafe-kafe kecil Paris, Wina, Berlin, gerakan dada muncul mengejek logika dan tatanan yang dianggap gagal mencegah perang. Seniman seperti Marcel Duchamp dan Hannah Höch menciptakan seni yang absurd, nyeleneh, sebagai protes terhadap dunia yang kehilangan akal. Dan tak hanya para seniman, rakyat biasa pun mulai mempertanyakan segalanya. Gereja, negara, kerajaan, bahkan sistem pendidikan yang dulu memuliakan keberanian dan pengorbanan semua digugat. Lahirlah gerakan damai yang menolak perang sebagai solusi. Di ruang kelas, guru mulai mengajarkan puisi dan sastra anti perang. Di jalanan, para ibu yang kehilangan anak membentuk kelompok-kelompok damai, memegang foto dan mengenakan pakaian hitam. Di media, editorial mulai menulis dengan nada, "Jangan lagi seperti ini." Tentu tidak semua orang setuju. Banyak pula yang menganggap gerakan ini sebagai bentuk kelemahan, sebagai pelupa terhadap kehormatan. Tetapi benih telah ditanam, dan bagi generasi yang tumbuh di antara reruntuhan, anak-anak yang belajar menggambar di atas kertas robek, remaja yang membaca puisi di bawah cahaya lilin, suara-suara para seniman patah hati, itu menjadi panduan batin. Sebuah pengingat bahwa dari luka kita bisa menciptakan keindahan, bahwa dari kehilangan kita bisa memilih untuk tidak mengulang sejarah. Dalam dunia yang mencoba memahami dirinya kembali, seni menjadi jendela jiwa manusia. Dan gerakan damai bukan sekadar seruan kosong, tapi harapan terakhir bahwa penderitaan tidak harus jadi warisan. Perang Dunia Pertama tidak hanya menghancurkan tubuh dan kota, ia juga meruntuhkan ide-ide tua yang selama ini dianggap abadi. Di antara reruntuhan parit dan bangunan yang hancur, satu persatu simbol kejayaan masa lalu ikut tumbang. Dalam waktu yang begitu singkat, dunia kehilangan tidak hanya ribuan nyawa, tapi juga 4 kekaisaran yang telah berdiri selama berabad-abad. Kekaisaran Austro-Hungaria yang megah dan luas, yang dulunya menaungi beragam bangsa di Eropa Tengah, lenyap. Seperti kain tenun yang dirobek dari tengah, ia tak bisa lagi menyatukan rakyatnya yang berbeda bahasa, budaya, dan cita-cita. Nasionalisme menggeliat di setiap sudut wilayahnya. Bohemia, Hungaria, Kroasia, dan banyak lainnya menuntut kemerdekaan. Kota Wina, yang dulu penuh upacara dan kebesaran monarki, berubah menjadi ibu kota negara kecil yang bingung menghadapi masa depan. Kekaisaran Ottoman, yang telah berjaya sejak abad ke-13, akhirnya menyerah. Perang telah menguras sisa-sisa kekuatannya. Di dalam, pemberontakan Arab mengguncang fondasi wilayah selatan, sementara di luar, Inggris dan Prancis mengincar warisannya. Konstantinopel, ibu kota dari satu dunia Islam selama ratusan tahun, perlahan kehilangan pamornya. Dan dari reruntuhan ini, kelak akan muncul Republik Turki, tetapi itu cerita lain. Kekaisaran Rusia, tanah para tsar yang kaya dan luas, runtuh lebih dari sekadar militer. Tsar Nicholas II, yang tak mampu memahami jeritan rakyatnya, digulingkan. Dan dalam badai revolusi yang berputar cepat, muncul ide baru yang lebih radikal, komunisme. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah negara besar mencoba menata ulang sistem dunia tanpa bangsawan, tanpa gereja, tanpa kapitalisme. Uni Soviet lahir, mengubah peta dunia selamanya. Dan terakhir, Kekaisaran Jerman. Kekaisaran muda yang agresif dan industrial ini, yang sempat mengguncang Eropa dengan militernya, harus menyerah. Kaiser Wilhelm II melarikan diri ke pengasingan, monarki dihapus. Dan Jerman, dalam kehinaannya, dipaksa menandatangani perjanjian damai yang memalukan. Versailles, sebuah dokumen yang tidak hanya mengakhiri perang, tapi juga menanamkan benih dendam yang dalam. 4 kekaisaran,
4 pusat kekuasaan dunia lama. Hilang dalam waktu kurang dari 5 tahun. Dunia memasuki abad ke-20 tanpa para kaisar. Tak ada lagi penobatan mewah, tak ada parade kereta emas, tak ada balai istana tempat nasib dunia ditentukan. Rakyat mulai bertanya, jika para raja bisa jatuh, apalagi yang bisa kita ubah? Maka muncullah republik-republik baru. Negara-negara kecil berdiri di atas puing-puing kekaisaran. Cekoslowakia, Yugoslavia, Polandia, Estonia, Latvia, dan Lituania. Sebagian lahir dari semangat kemerdekaan, sebagian hasil dari janji-janji kosong para pemenang perang. Namun semuanya membawa satu suara. Kami ingin menentukan nasib sendiri. Dunia yang dulu disatukan oleh takhta dan mahkota, kini menjadi dunia dengan lebih banyak peta, lebih banyak bendera. Tapi juga lebih banyak ketegangan baru, karena meski kerajaan tumbang, ketidaksetaraan tetap ada. Kekacauan masih mengintai, dan para pemimpin baru yang tadinya berjuang melawan penindasan tidak selalu menjadi lebih adil ketika berkuasa. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, dunia melihat kemungkinan bahwa takdir manusia tidak harus ditentukan oleh darah biru. Mungkin, hanya mungkin, dunia tanpa kaisar bisa jadi dunia yang lebih manusiawi. Setelah senapan-senapan berhenti menyalak dan ladang-ladang menjadi sunyi kembali, dunia bersiap untuk babak baru, perdamaian. Tapi seperti banyak hal dalam sejarah, perdamaian bukan datang dengan lembut. Ia dibentuk dengan pena dan diselimuti dendam. Di tengah reruntuhan Eropa, semua mata tertuju pada satu tempat, Versailles, sebuah istana indah di pinggiran Paris, tempat raja-raja Prancis dahulu berkuasa. Disinilah perjanjian damai akan ditulis. Disinilah para pemenang perang berkumpul untuk menentukan masa depan dunia. Tapi bukan Eropa yang menjadi pusat perhatian. Justru dari seberang lautan, dari negeri yang relatif terlambat, masuk ke dalam perang, datang seorang tokoh dengan visi besar. Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat. Wilson datang membawa 14 pasal, idealisme tentang perdamaian abadi, hak menentukan nasib sendiri bagi semua bangsa, dan pembentukan lembaga baru, Liga Bangsa-Bangsa. Ia ingin dunia tanpa perang, dunia tanpa balas dendam, dunia yang bersatu lewat hukum, bukan kekuatan. Bagi banyak rakyat, terutama di Eropa Timur dan wilayah kolonial, pidato-pidato Wilson seperti embun di padang tandus. Ia berbicara tentang keadilan, tentang akhir dari imperialisme, tentang dunia baru yang lebih adil. Namun kenyataan di ruang perundingan berbeda. Inggris yang kehilangan generasi mudanya dan terlilit utang ingin kompensasi. Prancis yang tanahnya porak-poranda dan rakyatnya terbakar amarah ingin pembalasan. Italia yang merasa telah berjuang cukup ingin wilayah baru. Dan Jerman tak diajak bicara. Negara itu hanya datang untuk menandatangani. Bukan berunding, mereka dipaksa menerima semua syarat, termasuk pasal-pasal yang menyatakan bahwa mereka sepenuhnya bersalah atas perang. Itulah pasal 231, pasal penghinaan bagi banyak rakyat Jerman. Jerman harus menyerahkan wilayah, membayar ganti rugi miliaran, mengurangi angkatan bersenjatanya, dan menerima penghinaan di depan dunia. Rakyat Jerman tidak melihat ini sebagai perdamaian, tapi sebagai penghukuman. Sementara itu, banyak janji yang diucapkan Wilson tidak ditepati. Bangsa-bangsa kecil diberi harapan, tetapi hanya sebagian yang benar-benar merdeka. Banyak koloni hanya berpindah tangan dari Jerman ke Inggris atau Prancis, bukan menuju kebebasan. Dan yang lebih ironis lagi, Amerika Serikat sendiri menolak bergabung dalam Liga Bangsa-Bangsa. Kongres Amerika menolak menandatangani Perjanjian Versailles.
Mereka tak ingin anak-anak muda Amerika kembali mati demi urusan Eropa. Jadi Wilson pulang ke negaranya, kalah secara politik, sakit secara fisik, dan hancur secara emosional. Ia mengimpikan dunia yang lebih baik, tapi dunia belum siap. Versailles tidak menutup luka, ia justru membuat luka baru. Di Jerman, perjanjian ini menjadi simbol penghinaan nasional. Dalam dekade berikutnya, politik kebencian akan tumbuh, dipupuk oleh perasaan dirampok, dipermalukan, dan dikhianati. Di Eropa Timur, batas-batas negara baru justru memicu konflik etnis. Di Timur Tengah, janji-janji kemerdekaan kepada bangsa Arab berubah menjadi penjajahan gaya baru. Dan di Asia, Jepang, yang sebelumnya dianggap remeh, mulai memandang Barat dengan sinis. Versailles mengakhiri satu perang, tetapi juga mempersiapkan panggung untuk perang yang lebih besar. Mimpi Wilson tentang dunia damai tetap hidup di ruang kuliah, di pidato pemimpin masa depan, di impian para idealis. Tapi untuk sementara, dunia memilih jalan lain. Jalan dendam, jalan nasionalisme, jalan menuju krisis baru. Perang telah usai, tetapi seperti porselen yang jatuh dan retaknya tak mungkin disatukan kembali, dunia lama tidak pernah kembali utuh. Tatanan yang selama ini dianggap stabil dengan kerajaan, kekaisaran, dan aristokrasi di puncaknya runtuh tanpa ampun. Yang tersisa hanyalah reruntuhan sistem lama dan pertanyaan besar tentang masa depan. Sebelum tahun 1914, Eropa tampak damai di permukaan. Para bangsawan memerintah dengan keyakinan penuh bahwa takhta mereka dijamin oleh sejarah dan Tuhan. Kehidupan diatur oleh tradisi, dan sebagian besar rakyat menerima peran mereka dalam piramida kekuasaan. Tapi Perang Dunia Pertama menghancurkan semua itu dalam 4 tahun yang brutal. Kekaisaran Austria-Hongaria hancur berantakan, terpecah menjadi negara-negara kecil yang berdiri sendiri. Kekaisaran Jerman dipaksa menyerah dan berubah menjadi republik baru yang rapuh di bawah tekanan perjanjian Versailles. Kekaisaran Rusia jatuh dalam revolusi berdarah dan keluarga Romanov dibantai oleh kaum Bolshevik. Kekaisaran Ottoman yang pernah menjadi pusat kekuatan dunia Islam mulai kehilangan wilayahnya satu persatu hingga akhirnya benar-benar lenyap. Dunia lama itu tidak hanya pecah secara politik, pandangan hidup manusia pun berubah secara mendasar. Sebelum perang, banyak yang percaya bahwa dunia sedang menuju kemajuan tanpa henti melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Tapi keyakinan itu hancur di tengah parit berlumpur, gas beracun, dan jutaan korban yang tewas oleh mesin-mesin pembunuh modern. Dari reruntuhan itu muncul gagasan-gagasan baru yang radikal. Sosialisme dan komunisme menawarkan janji dunia tanpa kelas dan tanpa penguasa. Fasisme menawarkan kebangkitan nasional, kekuatan, dan kedisiplinan. Di antara ekstremisme itu, demokrasi mencoba tumbuh, tetapi seringkali rapuh dan gagal karena masyarakat belum benar-benar siap. Kebudayaan pun berubah. Sastra perang mulai menggambarkan kengerian, trauma, dan kekosongan hidup, bukan lagi kemuliaan atau kehormatan. Seni rupa meninggalkan realisme dan berpaling ke gaya-gaya yang memecah bentuk dan makna, seperti kubisme dan surrealisme. Musik klasik digantikan oleh suara jazz dan nada-nada yang lebih gelisah, lebih spontan. Gaya hidup masyarakat pun mengalami pergeseran. Banyak perempuan yang terpaksa menggantikan peran laki-laki selama perang, dan mereka tidak lagi ingin kembali ke posisi lama. Pakaian menjadi lebih praktis. Peran ibu rumah tangga tunggal menjadi biasa. Anak-anak dibesarkan dalam dunia yang tidak lagi percaya pada kemegahan bangsawan atau cerita tentang kejayaan negara. Dan yang paling penting, masyarakat mulai mempertanyakan kekuasaan.
Mereka tak lagi mempercayai begitu saja ucapan pemerintah, pemuka agama, atau penguasa. Mereka ingin kebenaran, mereka ingin suara mereka didengar. Kepercayaan terhadap tatanan lama telah terkikis oleh darah, kebohongan, dan penderitaan. Perang Dunia Pertama tidak hanya merenggut nyawa jutaan manusia, tetapi juga membunuh sebuah dunia yang percaya pada ketertiban, kehormatan, dan kekuasaan yang abadi. Dalam kehancuran itu, dunia baru mulai terbentuk, tetapi bentuknya belum jelas, jalannya belum pasti. Yang pasti, dunia lama telah mati dan manusia kini harus hidup dalam bayang-bayang pecahannya. Di sebuah kota kecil di Austria bernama Braunau am Inn, tahun 1889, lahirlah seorang anak lelaki bernama Adolf Hitler. Tak ada yang istimewa saat itu. Ia dibesarkan dalam keluarga kelas menengah yang kaku. Ayahnya, seorang pegawai bea cukai, keras dan disiplin. Ibunya, lemah lembut dan penuh kasih, menjadi satu-satunya tempat perlindungan emosional bagi Hitler kecil. Masa kecilnya tidak berkilau. Ia bukan murid yang cemerlang, sering berselisih dengan gurunya, dan bahkan pernah putus sekolah. Ia bermimpi menjadi seniman, namun gagal 2 kali saat mencoba masuk Akademi Seni di Wina. Di kota itu, ia menjalani hari-hari kelam sebagai pemuda pengangguran yang hidup dari sisa makanan dan tempat penampungan. Wina pada awal abad ke-20 adalah kota penuh warna. Ada musik, arsitektur, dan ide-ide besar yang berkembang. Tapi juga ada ketimpangan sosial, kecemburuan antar etnis, dan semangat nasionalisme ekstrim. Dalam kegelapan hidupnya, Hitler mulai menyerap narasi-narasi kebencian. Ia merasa tertindas, gagal, dan mencari kambing hitam atas penderitaannya. Ia menemukan jawabannya dalam buku-buku yang menebar prasangka terhadap Yahudi, sosialisme, dan demokrasi. Lalu perang datang. Pada tahun 1914, Adolf Hitler mendaftar sebagai sukarelawan di ketentaraan Jerman. Perang adalah tempat di mana ia merasa dibutuhkan, dihormati, dan memiliki tujuan. Ia menjadi prajurit biasa di garis depan, tidak menonjol tetapi setia. Saat perang berakhir dan Jerman kalah, Hitler seperti banyak veteran lainnya merasa dikhianati. Ia tak bisa menerima bahwa negaranya harus menyerah. Kekalahan Jerman menjadi luka dalam yang tak kunjung sembuh baginya. Ia percaya bahwa militer belum benar-benar kalah di medan perang, melainkan ditusuk dari belakang oleh politikus, Yahudi, dan kaum sosialis. Narasi konspiratif ini, meski tidak berdasar, menjadi bahan bakar kebencian yang terus tumbuh dalam dirinya. Di dunia pasca perang, di mana nilai-nilai lama telah runtuh dan krisis identitas melanda seluruh Eropa, Hitler menemukan suaranya. Ia mulai berbicara di depan masa kecil, menyalurkan amarah, menyatukan frustrasi kolektif, dan menawarkan solusi sederhana atas masalah yang kompleks, persatuan nasional, kemurnian ras, dan kebangkitan Jerman. Namun sebelum itu semua, ia hanyalah seorang anak lelaki yang dibesarkan dalam dunia yang keras dan kehilangan arah. Seorang pemuda yang tumbuh di tengah kemarahan, kegagalan, dan perasaan tidak dimiliki. Perang memberinya tempat, tetapi juga menanamkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Luka yang kemudian akan menjadi racun bagi jutaan orang lainnya. Dan seperti banyak kisah dalam sejarah, awalnya terlihat biasa. Tetapi di balik ketidakterlihatan itulah masa depan dunia perlahan ditulis. Setelah senapan berhenti meletus dan perjanjian damai ditandatangani, perang tidak serta-merta berakhir bagi Jerman. Di balik diamnya medan tempur, krisis baru perlahan menyelimuti negeri itu. Krisis yang tak berbunyi, namun menghancurkan kehidupan jutaan orang. Ekonomi Jerman runtuh. Sebagian besar wilayah industri telah hancur, utang perang membubung tinggi,
dan Perjanjian Versailles memberatkan Jerman dengan tuntutan ganti rugi yang luar biasa besar. Negara itu dipaksa membayar kerusakan perang yang tak sepenuhnya mereka pahami dengan jumlah yang bahkan sulit dihitung. Pemerintah tak mampu membayar dengan emas atau mata uang yang stabil. Maka mereka memilih mencetak uang, banyak uang. Inflasi mulai merayap. Harga kebutuhan sehari-hari naik setiap pekan, lalu setiap hari, dan akhirnya setiap jam. Roti yang pagi ini seharga 500 mark, sore harinya menjadi 500.000. Dalam waktu singkat, 1 kilogram daging bisa menghabiskan jutaan mark. Tabungan seumur hidup seseorang bisa menguap dalam semalam. Orang-orang membawa uang dengan gerobak. Uang kertas digunakan untuk menyalakan api, dijadikan mainan anak-anak, bahkan dipakai sebagai kertas dinding karena lebih murah daripada wallpaper. Anak-anak bermain dengan tumpukan uang yang tak lagi bernilai. Sebuah absurditas dalam sejarah ekonomi modern. Di tengah kekacauan itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah runtuh. Gaji tak cukup untuk membeli makanan. Orang tua tak tahu bagaimana memberi makan anak-anak mereka. Para pensiunan yang pernah hidup nyaman kini mengantri roti. Orang-orang mulai menukar barang daripada menggunakan mata uang. Dunia yang pernah teratur berubah menjadi mimpi buruk ekonomi. Krisis ini tidak hanya menyakitkan secara materi, ia melukai harga diri sebuah bangsa. Rakyat merasa dipermalukan, direndahkan, dan ditinggalkan oleh pemimpinnya. Kebencian terhadap Perjanjian Versailles tumbuh subur dan rasa putus asa membuka ruang bagi ide-ide radikal. Orang mulai mendambakan pemimpin kuat yang bisa memulihkan harga diri Jerman. Dalam keruntuhan ini, benih-benih ekstremisme ditanam. Dan seperti banyak krisis besar dalam sejarah, kehancuran ekonomi bukan hanya soal angka, ia adalah cerita tentang manusia. Tentang ayah yang kehilangan martabat, tentang ibu yang tidak bisa memasak karena tak ada bahan makanan, tentang anak-anak yang tumbuh dalam kelaparan dan kebingungan. Di reruntuhan uang kertas itu, dunia menyaksikan bagaimana sistem ekonomi bisa gagal dan bagaimana kegagalan itu dapat membuka jalan menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Setelah perang berakhir dan dunia berusaha mengobati lukanya, satu suara tetap tertinggal di latar belakang. Suara rakyat biasa. Mereka yang tak pernah memegang senapan, tak pernah duduk di meja perundingan, tetapi menanggung beban dari semua keputusan besar. Rumah-rumah yang dulu hangat kini hanya berdinding abu dan puing. Lantai tanah menjadi tempat tidur bagi keluarga yang dulu memiliki tempat tinggal yang layak. Banyak kota kecil berubah menjadi tempat asing, tanpa suara tawa anak-anak, tanpa aroma roti hangat, tanpa cahaya malam dari jendela. Di ladang-ladang yang dulunya hijau, petani kini mencangkul di atas tanah bekas parit. Sisa kawat berduri, pecahan peluru, dan tulang belulang terkubur di bawah tanah tempat mereka mencoba menanam kembali kehidupan. Setiap cangkul yang menyentuh tanah bisa saja menemukan peninggalan kematian. Air bersih menjadi kemewahan. Makanan dikumpulkan dari kebun seadanya. Kadang, sepotong roti harus dibagi untuk 5 orang. Ibu-ibu berdiri berjam-jam di antrian dapur umum sambil menggenggam kupon makanan dan memeluk anak mereka yang kelaparan. Tak ada jaminan makanan akan cukup. Sekolah-sekolah hancur. Buku-buku terbakar bersama perpustakaan. Anak-anak belajar menulis di pasir atau papan tua. Diajar oleh guru yang tak dibayar tetapi tetap datang, karena satu-satunya harapan yang tersisa adalah pengetahuan. Namun, justru di tengah reruntuhan itu lahir kekuatan baru, ketabahan. Wajah-wajah renta yang tetap tersenyum meski tidak tahu apa yang akan dimakan esok hari. Anak-anak yang bermain di jalanan penuh batu.
menciptakan permainan dari benda-benda bekas perang. Lagu-lagu sederhana yang dinyanyikan sambil bekerja, bukan untuk menghibur tetapi untuk bertahan. Para pria membangun kembali rumah dengan tangan kosong. Para wanita menjahit pakaian dari karung bekas. Setiap hari adalah perjuangan, tetapi juga pernyataan diam bahwa mereka masih hidup, masih manusia, masih bermimpi. Kehidupan rakyat biasa adalah kisah yang sering tak tercatat dalam buku sejarah. Namun justru merekalah denyut nadi dari sebuah dunia yang berusaha bangkit kembali. Mereka tak membutuhkan monumen. Kehidupan mereka sehari-hari sudah cukup untuk membuktikan bahwa harapan tak pernah benar-benar mati. Di balik langit kelabu dan puing-puing kota yang membatu, secercah cahaya mulai menyelinap. Bukan cahaya yang terang menyilaukan, melainkan sinar redup rapuh namun nyata. Seperti bintang pertama yang muncul di senja yang masih basah oleh air mata. Sekolah-sekolah mulai dibuka kembali. Bukan gedung megah, melainkan bangunan setengah runtuh dengan papan kayu, pengganti pintu dan jendela. Meja belajar diganti dengan peti amunisi kosong. Kapur ditulis di batu tulis bekas papan propaganda. Tapi anak-anak datang dengan kaki telanjang membawa harapan di mata mereka. Para guru, banyak yang kehilangan keluarganya, tetap berdiri di depan kelas. Suara mereka bergetar, bukan karena ketakutan, tapi karena keyakinan bahwa ilmu masih bisa menyelamatkan masa depan. Mereka tak hanya mengajarkan membaca dan berhitung, mereka menanamkan kembali rasa percaya. Di kota-kota, perpustakaan kecil mulai muncul. Rak dari kayu bekas, buku dari sumbangan. Anak-anak membaca dalam diam, mencoba mengerti dunia yang telah hancur bahkan sebelum mereka mengenalnya. Di pedesaan, orang-orang mulai membangun rumah, bukan dari batu bata, tapi dari lumpur dan tekad. Setiap dinding yang tegak bukan sekadar bangunan, ia adalah perlawanan terhadap keputusasaan. Dan ketika satu rumah berdiri, yang lain akan mengikuti. Karena harapan menular. Musik pun mulai terdengar lagi. Bukan dari konser besar, tetapi dari biola tua di sudut jalan, dari nyanyian ibu di dapur, dari anak-anak yang menciptakan lagu tentang hujan dan langit biru. Seni menjadi bahasa baru untuk menyampaikan rasa sakit dan perlahan juga penyembuhan. Ada yang menanam bunga liar di bekas kuburan massal. Ada yang mengecat dinding kota dengan warna cerah meski hanya seember. Tindakan-tindakan kecil yang seolah berbisik, kami masih di sini, kami masih bernapas. Harapan pada masa itu bukanlah janji kemakmuran. Ia tidak menjanjikan masa depan yang indah. Ia hanya menawarkan satu hal, alasan untuk bangun esok pagi. Untuk tetap berjalan meski langkah tertatih. Untuk tetap hidup meski dunia belum benar-benar pulih. Cahaya itu belum dekat, tapi ia ada. Dan bagi mereka yang berjalan dalam gelap, secercah cahaya saja sudah cukup untuk terus melangkah. Waktu terus berjalan. Reruntuhan mulai ditutupi oleh rumput dan parit-parit yang dulu dipenuhi darah kini ditinggalkan, dilupakan, digantikan oleh ladang dan jalan baru. Dunia mencoba tersenyum lagi, seolah-olah luka yang dalam bisa disembuhkan hanya dengan tertawa di atasnya. Di kota-kota besar, lampu mulai menyala kembali. Teater dibuka, musik dansa dimainkan, dan suara tawa menggema di restoran dan pasar malam. Orang-orang berdandan, bersulang, menari, berusaha keras menebus tahun-tahun yang direnggut oleh perang. Mereka menyebutnya The Roaring Twenties. Tetapi di balik pesta itu, ada orang-orang yang duduk diam. Mata mereka kosong, tubuh mereka ada di sana, tapi jiwa mereka masih tertinggal di medan perang. Mereka jarang bicara, tapi dalam diam mereka tahu dunia ini tidak pernah benar-benar sama lagi. Generasi baru mulai tumbuh, tak lagi mengenal suara meriam.
Anak-anak berlari di jalanan yang dulunya ladang pertempuran. Mereka tak mengerti kenapa kakek mereka gemetar saat mendengar bunyi petasan, atau kenapa ayah mereka tak pernah bercerita soal masa muda. Karena luka yang dalam tidak selalu meninggalkan bekas di kulit, kadang ia mengendap dalam diam. Politisi mulai berbicara tentang perdamaian abadi. Perjanjian dan lembaga dibentuk. Tak akan pernah lagi, kata mereka. Tapi di balik meja rapat, dendam masih mengendap. Ekonomi yang pincang, rakyat yang lapar, ideologi yang mulai mengeras. Semua itu seperti bara kecil di bawah abu. Dunia belajar melupakan, tapi hanya sementara. Karena sejarah yang tidak benar-benar disembuhkan akan datang lagi. Dengan wajah baru, dengan kemarahan yang sama, dan suara langkah kaki para tentara yang dulu mencoba dikubur dalam kenangan akan terdengar kembali dalam bentuk yang lebih mengerikan. Namun malam ini, di dunia yang baru mulai bangkit, ada secangkir teh yang menghangatkan tangan, ada buku cerita yang dibacakan sebelum tidur, dan ada anak kecil yang tertidur di pangkuan ibunya. Dunia belum pulih sepenuhnya, tapi ia bernapas. Dan mungkin, hanya mungkin, itu cukup untuk hari ini.